Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat memuji dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan senang dengan hati saudara yang haus dan lapar akan Dia. Dan hari ini kita kembali akan belajar bersama-sama dengan judul firman Tuhan, Hal Kerajaan Allah, yang terambil dari Matius 20 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Apakah Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, mari bersama saya katakan, aku pasti mengalami kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh melawat setiap kami, mengambil tempat yang terbaik dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu Bapa yang mengajar kami, Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami menyerap segenap kebenaran firman. Pakailah hamba-Mu yang berkata-kata ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan sehingga semua yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hal kerajaan surga. Nah saudara, sebagaimana setiap negara, setiap bangsa punya aturan, punya sistem dalam negara itu. Kita harus mengikuti sistem atau aturan di negara di mana kita berada. Sama seperti halnya demikian, hal kerajaan surga juga punya aturan, punya ketentuan yang harus kita ikuti supaya kita boleh menikmati kerajaan Allah itu. Supaya kita bisa menikmati apa yang disediakan, apa yang menjadi kebijaksanaan, apa yang menjadi kewajiban dari pemerintahan di mana kita berada. Nah, makanya kita selalu juga diingatkan oleh satu peribahasa, lain lubuk, lain ikannya. Nah, saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus, saudara berarti bukan lagi ada di sistem dunia ini, dengan aturan-aturan dunia ini. Tetapi saudara hidup dalam kerajaan Allah berarti saudara harus hidup dengan ketentuan Allah, ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, di dalam Matius 20 ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Sikap bagaimana yang harus kita miliki ketika kita ada di dalam kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita hidup dalam kota benteng, kota perlindungan. Nah, kita harus tinggal di tengah-tengah iman. Nah, bagaimana sikap kita hidup dalam kerajaan Allah? Kita akan belajar bersama-sama. Dari Matius 20 ayat 1 kita boleh baca bersama-sama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi hal kerajaan Allah sama seperti seorang tuan rumah pemilik kebun anggur. Ia mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Nah, kenapa bukan mandul-mandulnya yang turun? Karena di sini menggambarkan tentang Allah kita yang murah hati. Karena kemurahan hati tuan rumah pemilik anggur itu yang terjun langsung untuk menemukan pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Demikian Allah kita, Ia langsung turun ke dunia. Ia tidak memerintahkan malaikatnya, Ia tidak memerintahkan para nabi, Ia tidak memerintahkan imam, tapi Ia turun langsung ke dunia karena Ia adalah Allah yang murah hati. Ya. Pada pukul 9, 12 siang, 3 pagi, bahkan jam 5 sore Ia turun. Ini menggambarkan bahwa kemurahan hati Tuhan kita tidak pernah habis-habisnya. Nah, jadi saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, mari kenal Dia sebagai Allah yang murah hati. Kemurahannya tidak pernah ada habis-habisnya. Kemurahannya ada untuk selama-lamanya. Ya, apapun keadaan saudara, sehancur apapun diri kita saat ini, kemurahan hatinya sanggup menerima kita. Kemurahan hatinya siap memulihkan setiap keadaan kita. Apakah saudara siap melihat kemurahan hatinya Tuhan? Mari datang kepadanya.
Tuhan ingin semua orang mengalami kemurahan hatinya. Karena itu di dalam kitab Injil kita bisa melihat bahwa 3/4 dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh seorang Paulus. Paulus saya mau saudara tahu, Paulus itu adalah seorang rasul yang menerima pewahyuan yang khusus tentang kasih karunia Allah, tentang kemurahan Allah. Makanya di awal suratnya Paulus selalu bilang kasih karunia bagimu. Nah, jadi saudara, dari sini kita tahu bahwa Allah itu ingin semua orang merasakan kemurahan hatinya. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, mari datanglah. Satu hal yang harus kita sadari, saudara sedang datang kepada Allah yang bermurah hati. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Maka karena itu Tuhan, aku datang kepadamu, menaikkan permohonanku, menaikkan pergumulanku. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Matius 20 ini tentang perumpamaan pekerja yang pekerja di kebun anggur ini, ada 2 golongan yang bekerja. Golongan yang pertama adalah mereka yang bekerja terlebih dahulu, lalu golongan yang kedua adalah mereka yang bekerja terakhir kali. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan golongan yang pertama? Di ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi, untuk golongan yang pertama ini terjadi yang namanya kesepakatan. Berarti di sana terjadi tawar-menawar. Berapa yang harus kamu bayar, apa yang harus kamu lakukan. Terjadi tawar-menawar. Setelah ketemu kesepakatan, mereka mulai bekerja dari pagi-pagi benar. Dengan kata lain, saya mau kasih tahu bahwa orang yang bekerja terdahulu ini bekerja dengan motivasi upah, dengan motivasi mengandalkan kekuatan mereka, dengan mengandalkan apa yang mereka kerjakan. Segala sesuatu mereka ukur berdasarkan usaha mereka, dengan mengandalkan kekuatan diri mereka. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah yang pertama, terjadilah sungut-sungut. Di sini kita tahu, ketika kita datang kepada Tuhan dengan motivasi upah dan mengandalkan usaha kita, maka ujungnya akan terjadi sungut-sungut. Di ayat yang 10 dan 11, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Nah, akan ada sungut-sungut. Kenapa? Karena saudara mencoba mengikat Tuhan. Saudara coba hitung-hitungan dengan Tuhan. Ukuran kita dengan ukuran Tuhan itu beda. Sehingga sering sekali apa yang diberikan oleh Tuhan sering sekali tidak sesuai dengan ukuran kita. Itu yang membuat kita kecewa. Nah, iblis sering sekali memakai hal ini untuk membawa orang-orang jauh dari Tuhan. Karena mereka datang kepada Tuhan dengan sikap yang salah. Mereka tidak pernah bisa melihat kerajaan Allah ditegakkan dalam kehidupan mereka. Karena lewat sungut-sungut mereka akhirnya membawa mereka menjauh dari Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang ditimbulkan? Hasil sikap golongan yang terdahulu ini apa? Yang kedua, mereka tidak menerima kalau orang lain itu lebih diberkati. Nah, ayat 12, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Nah, ini membuat mereka tidak menerima orang lain yang lebih diberkati, karena mereka merasa lebih banyak berbuat. Mereka menghakimi orang lain. Mereka menolak ketika orang lain ternyata lebih diberkati dibanding dengan mereka. Ketika ada orang yang lebih diberkati, padahal orang itu baru masuk, baru mengikut Tuhan, baru percaya Tuhan, ini ternyata
bisa menjadi batu sandungan buat orang-orang yang memiliki motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan. Ketika ada orang lain lebih dipakai Tuhan, lebih diberkati oleh Tuhan, menjadi batu sandungan. Sering sekali hal ini dipakai iblis untuk membuat banyak orang mundur dari panggilan mereka untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari jangan kita seperti orang yang bekerja terdahulu. Mereka memiliki motivasi hanya untuk upah. Mereka mengukur segala sesuatu dengan apa yang mereka perbuat. Yang ketiga, apa yang menjadi hasil dari sikap golongan yang bekerja terlebih dahulu? Mereka membandingkan diri dengan orang lain. Mereka berkata, engkau menyamakan mereka dengan kami. Saudara, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka sampai kapanpun kita tidak pernah bisa bahagia. Kita tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak pernah berasa puas, dan jiwa kita menjadi kosong. Dan saat itu saudara akan seperti anak yang sulung. Masih ingat perumpamaan tentang anak yang hilang? Nah, memang pada awalnya anak yang hilang itu adalah anak yang bungsu. Tetapi sesungguhnya yang juga terhilang adalah anak yang sulung. Karena apa? Karena anak sulung itu dalam bahasa aslinya masih disebut sebagai teknon, nepios, atau baby. Artinya belum bisa dipercaya. Makanya bapaknya berkata, anakku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, kata anakku di sana adalah teknon, nepios, baby. Sebagaimana baby, dia belum akil balik, belum bisa dipercaya. Nah, saudara, ketika kita memiliki sikap seperti pekerja yang terdahulu ini, sesungguhnya kita masih baby, masih teknon, nepios, belum bisa dipercaya. Hasil sikap golongan yang bekerja terlebih dahulu yang keempat apa? Tidak pernah melihat kemurahan Tuhan. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan mengharapkan upah, mengharapkan berkat, mengharapkan tangannya Tuhan, saudara tidak akan pernah melihat kemurahan hatinya Tuhan. Matius yang kedua 20 ayatnya ke yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah hatikah engkau karena aku murah hati? Allah mungkin memberikan apa yang menjadi hak kita, tetapi di sana saudara tidak akan pernah punya kesempatan untuk melihat kemurahan hatinya Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang murah hati. Saudara tidak akan pernah bisa melihat kemurahan hatinya Tuhan, karena saudara mencoba mengikat Tuhan dengan usaha kita yang terbatas. Padahal Tuhan ingin memberkati kita dengan tidak terbatas. Tetapi karena kita mengikat Tuhan dengan sikap dan usaha kita, maka kita tidak pernah bisa melihat bagaimana tangannya yang tidak terbatas memberkati kita, menopang kita, menuntun kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, mereka menjadi yang terbelakang. Sikap orang yang bekerja terlebih dahulu yang dimotivasi dengan upah dan mengandalkan usaha mereka menjadikan mereka yang terbelakang. Ya. Ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, kapan orang yang terdahulu menjadi yang terakhir? Saat mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan ketaatan mereka, mengandalkan usaha mereka. Saat mereka hanya melakukan segala sesuatu semata-mata hanya untuk upah. Karena mereka mencoba mengikat Tuhan, membatasi Tuhan. Jadi Tuhan tidak bebas menyatakan kemurahannya. Nah, sungguhnya gambaran orang-orang yang bekerja terdahulu ini adalah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang mengukur segala sesuatu berdasarkan ketaatan mereka, berdasarkan perbuatan baik mereka. Jika mereka sanggup, karena hukum Taurat berkata kalau kamu sanggup memenuhi ke-10 hukum Taurat, maka kamu diberkati, maka kamu diselamatkan, maka kamu layak,
Tapi tidak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat. Ahli Taurat, orang Farisi pun tidak, ya. Mereka merasa bisa karena mereka mencoba mendowngrade, ya, hukum Taurat. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu pikir orang yang membunuh itu adalah orang yang berdosa karena hukum Taurat? Sesungguhnya ketika kamu membenci orang lain, kamu sudah membunuh. Kamu berpikir kalau orang yang berzinah dengan perempuan lain atau dengan suami orang lain itu berzinah, tapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika kamu melihat lalu kamu mengingini sesuatu, kamu sudah berzinah. Nah, saudara, begitu tinggi standar hukum Taurat sehingga tidak seorang pun yang mampu melakukannya, termasuk ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi makanya dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 10, setiap orang yang ada di bawah hukum Taurat, ya, terkutuklah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa membawa kita kepada Allah. Hukum Taurat diberikan supaya manusia sadar mereka membutuhkan kemurahan Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Tuhan mau kita sadar kita tidak mampu dengan usaha kita. Alasan kita datang kepada Tuhan bukan upah, tapi hanya kemurahan hati Tuhan. Mari bangun attitude kita, bangun sikap kita, bangun mental kita, bukan di bawah hukum Taurat. Jangan lagi pernah berkata, Tuhan, kami telah memberi segala sesuatu, maka berkatilah kami. Tuhan, aku telah membaca firman Tuhan, telah berdoa lebih daripada si A, si B. Tuhan, sekarang tolong berkati saya lebih daripada si A, si B. Nah, ini akan membuat saudara kecewa. Ini akan membuat saudara bersungut-sungut. Ini akan membuat saudara menjadi orang-orang yang membandingkan diri saudara dengan orang lain. Ini akan membuat saudara menjadi orang yang terbelakang. Tuhan mau saudara tetap menjadi orang yang terdahulu. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ya, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus datang kepada Tuhan berdasarkan kemurahan hatinya. Ya, jangan lagi berkata, Tuhan, saya mau melayani Engkau, saya mau berdoa, saya mau berbakti, saya mau beribadah supaya Tuhan senang dan memberkati saya serta menyelamatkan saya. Ketika saudara datang seperti ini, sudah pasti saudara akan kecewa. Saudara ketika melakukan seperti ini, saudara tidak ada ubahnya dengan dunia ini. Karena dunia ini juga digerakkan oleh hal yang sama. Mereka digerakkan oleh reward dan punishment. Nah, saudara bukan digerakkan oleh reward dan punishment. Karena kalau saudara digerakkan oleh reward dan punishment, di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, maka tidak ada kuasa. Saudara sama seperti orang-orang di dunia ini. Tapi saudara bukan digerakkan oleh semuanya itu. Apa yang menggerakkan kita? Sama seperti golongan yang terakhir ini. Di Matius 20 ayat yang ketiga sampai yang ke-7. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Perhatikan, apa yang pantas aku akan berikan kepadamu. Dan mereka pun pergi kira-kira pukul 12, pukul 3 petang, keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang-orang yang mengupah kami. Katanya kepadanya, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Di sini kita kembali melihat kemurahan hati dari Tuhan pemilik anggur. Itulah Allah saudara, itulah Allah saya yang penuh dengan kemurahan hati. Ya, buat orang yang bekerja, ya, di pukul 9 di pagi, 12 siang, 3 petang, dan 5 sore, mereka boro-boro tawar-menawar, ya. Mereka boro-boro tawar-menawar, ya. Mereka boro-boro mikirin upah. Mereka bisa bekerja saja, sudah syukur. Sama seperti mungkin masa pandemi seperti ini, di tengah-tengah banyak orang di PHK, tapi ketika saudara dapat pekerjaan, dan pekerjaan itu seharusnya saudara tidak lagi bisa masuk, tapi saudara bisa masuk
maka itu saudara akan berkata, ini adalah kemurahan Tuhan. Nah, dan saudara, Tuhan Allah kita sanggup memberi kita kemurahan di setiap kondisi, di setiap keadaan. Amin. Puji Tuhan. Ketika pekerja yang terakhir kali ini masuk, mereka hanya datang kepada Tuhan, mereka hanya bisa bekerja dengan kemurahan. Nah, mereka tanpa kesepakatan. Artinya, para pekerja-pekerja ini melakukan pekerjaan mereka hanya mengharapkan kemurahan hati Tuhannya. Inilah yang Tuhan mau. Ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara mengikut Tuhan, ketika kita berbuat baik, bahkan ketika kita bekerja, ketika kita membangun usaha kita, membangun keluarga kita, Tuhan mau kita melakukan semuanya itu dengan mengharapkan kemurahan Tuhan, dengan mengandalkan kemurahan Tuhan. Karena lewat kemurahan Tuhan, saudara dan saya akan melihat bagaimana karyanya dinyatakan, bagaimana kemurahan hatinya semakin ditunjukkan kepada kita. Tipikal pekerja ini adalah tipikal anak yang bungsu, yang telah kembali kepada bapaknya. Ia tidak disebut lagi Nepios Tekmon, tetapi ia disebut sebagai anak Huios. Huios artinya anak yang sudah dewasa, yang sudah akil balik. Yang sudah akil balik artinya sudah dapat dipercaya. Karena itu anak yang bungsu ketika dia pulang kepada bapaknya, dia berikan jubah yang maha indah, dia berikan sepatu, dia berikan cincin. Itu semua karena apa? Karena anaknya sudah menjadi dewasa. Nah, karena itu mari ketika kita datang kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan ketaatan kita, kebaikan kita. Karena Tuhan memilih kita, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Tuhan memilih kita karena Dia Allah yang murah hati. Karena itu layani Dia, karena itu ikuti Dia, karena kemurahan hatinya. Amin. Ya. Jangan kita mengikat Tuhan seperti pekerja-pekerja, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Tuhan pasti memberi upah yang adil kepada kita, yang pasti memperhitungkan apapun yang kita kerjakan, Ia pasti memperhitungkan. Tetapi bagi kita itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah mensyukuri kemurahan-Nya yang telah dinyatakan kepada kita. Tuhan ingin kita memiliki kesadaran bahwa kita ada karena kemurahan-Nya, bahwa semua yang ada pada kita semua karena kemurahan-Nya. Karena itu hiduplah dalam kemurahan-Nya. Ketika saudara hidup dalam kemurahan-Nya, apa yang saudara akan alami? Ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kapan yang terakhir menjadi yang terdahulu? Saat saudara dan saya hidup berdasarkan kemurahan-Nya. Datang kepada Tuhan dengan hanya mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, mereka akan menang dan unggul. Karena jelas dikatakan dalam Roma 5 ayat yang 17. Orang yang menerima kebenaran dan kasih karunia-Nya akan hidup dan berkuasa. Orang yang menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia-Nya akan hidup dan berkuasa. Karena itu, mari datang kepada Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan ketaatan kita, andalkanlah kemurahan hati-Nya. Saudara dan saya akan dipercaya dan menikmati kemurahan demi kemurahan hati Tuhan. Sebab saudara ada dalam rumah Bapa, dalam kerajaan-Nya. Saudara pasti aman, terpelihara sempurna. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita di bumi seperti di surga. Ketika kita hidup dalam kerajaan-Nya, hidup kita akan di bumi seperti di surga. Dan bagaimana kita hidup dalam kerajaan-Nya? Kita datang kepada Tuhan berdasarkan kemurahan hati-Nya. Kita melayani Tuhan, kita berbakti, kita berbuat baik, kita bekerja hanya dengan mengandalkan kemurahan hati Tuhan. Sekalipun saudara-saudara adalah orang yang terakhir, datanglah, maka saudara akan menjadi orang-orang yang terkemuka di hadapan Tuhan. Datanglah pada Tuhan setiap waktu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur Engkau adalah gembalaku.
Engkau menjamin segala sesuatu yang kuperlukan. Karena itu, kalau kau yang jadi gembalaku, aku percaya hidupku akan terpelihara sempurna. Karena di dalam Engkau Tuhan tersedia segala sesuatu yang telah kubutuhkan. Ketika saudara sakit, katakan, Tuhan, aku bersyukur di atas kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk sakit penyakitku. Dan hari ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, aku sembuh, aku sehat, aku awet muda, umurku panjang, dan hidupku menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, berhentilah melayani Tuhan karena hanya sekedar mengejar upah, mengejar berkat-berkat, karena itu akan menjadikan saudara sebagai teknon, ya, sebagai nepios, baby itu nggak bisa dipercaya. Mari datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan hanya mengandalkan kemurahan. Jangan mengikat Tuhan dengan usaha kita, dengan apa yang kita telah perbuat. Jangan pernah berkata, Tuhan, saya kan nggak bohong seperti si A, saya kan nggak berzina seperti si B, jadi Tuhan tolong berkati dong saya. Nah, ini akan membuat saudara tidak melihat kemurahan hati Tuhan. Saudara yang hidup karena hanya mengharapkan kemurahan hati Allah, berarti saudara hidup dalam kerajaannya. Saudara, hidupmu akan di bumi seperti di surga. Saudara, hidup saudara bukan dijamin oleh keadaan dunia ini, tetapi hidup saudara bergantung kepada kondisi kerajaan surga. Dunia ini tidak pernah memberikan kepastian, tetapi kerajaan Allah memberi kita kepastian. Meskipun ekonomi dunia ini naik dan turun, tetapi ketika saudara hidup dalam kerajaannya, saudara bukan dipelihara berdasarkan kondisi ekonomi dunia ini, tetapi saudara dipelihara sesuai dengan kondisi ekonomi surga yang tidak pernah naik turun. Saudara yang hidup dalam kerajaannya, saudara yang hidup mengandalkan kemurahan hatinya, saudara berhak atas pemeliharaan, penyertaan, pelindungan dari Allah. Karena apa? Karena saudara hidup dalam kerajaannya. Saudara dan saya yang mengandalkan kemurahan hati Tuhan, yang hanya melayani mengikut Tuhan karena kemurahan hatinya, saudara akan melihat kemuliaannya. Saudara akan melihat kemurahan demi kemurahannya dinyatakan dalam hidup saudara, dan janji-janjinya akan digenapi dalam hidupmu. Ada amin? Amin, puji Tuhan. Tuhan senang dengan hati saudara yang haus dan lapar akan Dia. Biar firman-Nya memuaskan seluruh hidup kita dan memberi kita kemenangan. Apapun situasi, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, Tuhan, kemurahan-Nya lebih daripada hidup. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami, Tuhan. Kau menjamin kami, Kau menjamin segala yang kebutuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menghidupi kemurahan-Mu dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Kami boleh hidup hanya mengandalkan kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam kerajaan-Mu kami akan terpelihara, terlindungi sempurna. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Materaikan Roh Kudus firman-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami hanya mau datang karena mengandalkan kemurahan-Mu dan mengharapkan kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja memateraikan setiap firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Bapa di surga, berkati segala jemaat-Mu sepanjang minggu ini, ketika mereka ada di pekerjaan, ada di rumah. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kekuatan. Berkati anak-anak muda kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pekerjaan, perkuliahan mereka, bahkan jodoh mereka Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan memberkati untuk anak-anak kami yang sedang sekolah, mulai di bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan menghalau segala hal-hal yang tidak kami ingini. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Kau yang memelihara, Kau yang mencukupkan segala kebutuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa demi nama Yesus, bila-bila-Mu menyembuhkan Ibu Ira, Ibu Ina, Ibu Ira Yudi dan Ko Yudi, Tuhan, jamah kuasa-Mu menyembuhkan. Kami rindu mendengar bagaimana mereka dilawat oleh Tuhan, dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan lewat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ini kami ada dalam perlindungan dan pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk
untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka tetap menikmati kasih-Mu, iman mereka tetap terpelihara sempurna meski di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan senang dengan dengan kesungguhan saudara dalam mengiring Dia, dalam berbakti memuji Dia. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, kiranya sukacita dan damai sejahtera surgawi menyinari engkau, melimpahi engkau, mencurahi engkau. Pulanglah, pulanglah melimpah dengan hati yang melimpah dengan kemurahan hanya, dengan hati yang melimpah dengan kasih karunia-Nya. Pulanglah, bawalah kasih-Nya, bawalah damai-Nya yang menyertai engkau, melindungi engkau, memberikan engkau kekuatan dan kemenangan dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu, salam sehat. Saudara pasti mengalami kebaikan-kebaikan hatinya Tuhan. Amin.